Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Masih belum move on dengan kue mochi viral yang rasanya lembut dan lentur, tampilannya cantik dan menarik dengan isian yang enak dan harga yang sangat ekonomis. Di video kali ini saya juga akan membuat mochi dengan warna yang sangat menggoda, rasa yang lembut dan isian yang super enak. Dan tentu saja dengan harga yang ramah di kantong. Mochi kita kali ini cocok banget untuk ide jualan di kantin sekolah atau ide jualan di market day sekolah. Selain cantik, mochi kita kali ini bikinnya juga sangat mudah dan bahan-bahannya juga ekonomis dan semua ada di sekitar kita. Yang penasaran resep dan cara membuatnya, ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke, langkah pertama masukkan 150 gram kacang cincang. Untuk kacang cincang sangrai seperti ini teman-teman bisa beli di toko bahan kue. Kacang cincangnya ini sudah saya chop agar lebih halus, tapi ini tidak terlalu halus ya. Kemudian masukkan 7-8 sendok makan gula pasir. Lalu aduk-aduk terlebih dahulu agar gula dan kacangnya tercampur merata. Selanjutnya masukkan 4 sendok makan air panas. Kemudian aduk-aduk dan uleni dengan spatula sampai gulanya menjadi larut dan kacangnya menggumpal. Jika masih terlalu kering, teman-teman bisa tambahkan 1 sendok makan air panas lagi agar adonannya menjadi menggumpal dan bisa dibentuk-bentuk ya. Nah, kalau dirasa sudah cukup menggumpal, langkah selanjutnya timbang dan bagi-bagi adonannya. Di sini saya timbang untuk satu bulatan kurang lebih sekitar 8 gram. Kemudian kepal-kepal dengan tangan lalu bulat-bulatkan. Nah, seperti ini. Lakukan sampai adonan kacangnya habis ya. Oh ya, teman-teman, di sini untuk isian kacangnya saya bikin 2 kali resep ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk satu resep menghasilkan kurang lebih sekitar 40 bulatan isian kacang. Selanjutnya untuk membuat kulit mochinya, di sini sudah saya siapkan 500 gram tepung ketan putih. Gunakan tepung ketan yang baru ya teman-teman. 60 gram gula pasir, 1 sendok teh garam. Aduk terlebih dahulu adonan keringnya, kemudian masukkan secara bertahap kurang lebih sekitar 550 ml air. Tetapi takaran ini tidak bisa untuk patokan ya teman-teman, makanya di sini saya sarankan untuk airnya harus dimasukkan secara bertahap agar konsistensi kekentalannya pas. Nah, setelah kekentalannya dirasa sudah pas, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh vanili cair. Kemudian terakhir masukkan juga 4 sendok makan minyak goreng. Aduk dan campur kembali adonannya agar semua bahan-bahannya benar-benar tercampur merata. Nah, setelah adonannya benar-benar tercampur merata dan permukaan adonan terlihat licin, ini sudah cukup. Kita sisihkan dahulu. Selanjutnya, siapkan loyang atau wadah plastik tahan panas seperti ini. Lalu olesi bagian dalamnya dengan minyak tipis-tipis agar tidak lengket ya. Kemudian tuang semua adonannya sambil disaring seperti ini agar tidak ada bahan yang menggumpal. Nah, kalau sudah, ini siap untuk kita kukus. Setelah kukusan benar-benar mendidih seperti ini, baru masukkan adonannya. Kukus dengan api sedang kurang lebih selama 40 menit atau sampai matang dengan tanak. Sambil menunggu adonannya tanak, siapkan alas kerja yang terbuat dari silikon seperti ini. Kemudian olesi dengan minyak tipis-tipis agar tidak lengket ya. Nah teman-teman, setelah adonan mochinya matang, kita aduk terlebih dahulu dengan centong nasi agar uap panasnya hilang. Lalu tuang adonan mochinya ke alas kerja, tetap diaduk seperti di video sampai adonannya menjadi menghangat. Nah setelah adonan mulai menghangat, baru lanjut uleni dengan tangan. Jangan lupa sarung tangan juga harus diolesi dengan minyak agar tidak lengket ya. Uleni sambil ditarik-tarik seperti di video, lakukan sampai berulang-ulang hingga adonannya menjadi lembut dan lentur. Setelah adonan lembut dan lentur yang ditandai dengan ditarik seperti ini dan tidak mudah putus, nah seperti ini,
Berarti adonannya sudah jadi ya. Bulat-bulatkan lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan timbangan, bagi dan timbang-timbang adonannya agar bentuk dan ukurannya sama rata. Di sini aku timbang untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 14 gram. Selanjutnya, ambil satu adonan mochinya, lalu tanpa dipipihkan, isi mochinya dengan isian kacang yang di awal sudah kita buat sama-sama. Tutup isian mochinya, cubit-cubit dan rapatkan, lalu bulat-bulatkan dengan tangan. Nah, ini lebih mudah dan simpel ya teman-teman. Di tahap mencetak mochi ini sebaiknya adonan mochinya sudah benar-benar dingin ya, agar kulit mochi tidak melebar saat sudah jadi. Nah, kalau sudah benar-benar bulat, taburi dengan crumble warna hitam. Crumble ini saya peroleh dari 4 saset biskuit Oreo yang di blender jadi lembut. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu alasi dengan cup kertas roti. Ini saya pakai ukuran dengan diameter 3,5 cm. Kemudian untuk mochi warna hijau saya baluri dengan crumble matcha yang sudah di blender halus. Crumble matcha seperti ini teman-teman bisa beli di toko bahan roti. Lalu untuk mochi warna merah, di sini saya baluri dengan crumble red velvet yang di blender halus juga. Bahan crumble ini juga bisa dibeli di toko bahan roti. Selanjutnya, untuk mochi ungu, di sini saya baluri dengan crumble nabati warna ungu yang di blender halus. Dan mochi warna putih kali ini saya pakai kelapa kering. Ini juga sudah saya blender halus ya. Dan tara! Nah teman-teman, hasilnya seperti ini setelah semua mochi kita bentuk semua. Warnanya cantik dan menarik. Untuk satu adonan menghasilkan 78 bulatan kue mochi. Untuk detail resep dan saran harga jual, semua sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal cek aja ya. Untuk ide jualan, kemas dengan mika sosis seperti ini, hasilnya juga cantik ya. Nah teman-teman, akhirnya resep kue mochi cantik dengan isian kacang hari ini sudah selesai. Selain bikinnya mudah, rasanya juga enak banget. Mochinya lembut dan lentur dengan isian kacang yang legit kesukaan anak-anak. Untuk ide jualan insya Allah laris manis. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya sampai selesai. Jangan lupa dicoba ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini saya akan kembali berbagi resep ide jualan mochi viral. Sesuai dengan permintaan teman-teman, kali ini saya akan buat mochi dengan tampilan yang unik dan sedikit berbeda cara menikmatinya. Berbeda dengan mochi yang biasa aku buat sebelumnya yang punya berbagai macam isian, kali ini saya akan buat mochi tanpa isian. Nah kali ini mochinya saya tusuk-tusuk seperti sate yang dicocol dengan saus coklat lumer yang lembut dan coklat. Nah ini sensasi berbeda makan mochi yang enak banget. Anak-anak maupun dewasa pasti suka. Teman-teman wajib coba ya. Sate mochi ini cocok banget untuk ide jualan di kantin sekolah, ide jualan di market day sekolah, atau untuk ide jualan di pinggir jalan. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke teman-teman, langkah pertama kita buat saus cocolannya terlebih dahulu. Nah ini dalam keadaan kompor belum menyala, masukkan 40 gram DCC coklat batang yang sudah saya iris tipis-tipis agar lebih mudah meleleh. 1 bungkus serbuk minuman coklatos, 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian masukkan 250 ml susu cair. Susu cair ini saya dapatkan dari 1 saset susu kental manis yang ditambah air hingga 250 ml. Lalu kemudian diaduk-aduk agar semua bahan-bahannya tercampur rata dan larut. Nah kalau sudah larut baru nyalakan kompornya.
Masak dengan api sedang cenderung agak kecil sambil terus diaduk-aduk. Nah, setelah adonannya mulai mengental, baru tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk-aduk kembali dan masak adonannya sampai meletup-letup dan matang. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini berarti sudah matang. Matikan kompornya, tapi terus diaduk-aduk sampai uap panasnya menghilang ya. Nah, setelah uap panasnya menghilang dan adonannya menghangat, di sini aku pindahkan ke gelas takar. Nah, seperti ini. Selanjutnya, siapkan cup sambal mini seperti ini. Ini saya pakai ukuran 25 ml. Lalu tuang saus coklatnya ke dalam cup sambal. Di sini saya isi tidak penuh ya, saya isi cukup separuh cupnya saja. Nah, seperti ini, kemudian lakukan sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, langkah selanjutnya untuk membuat mochinya, di sini saya siapkan 350 gram tepung ketan putih, gunakan tepung ketan yang baru ya. 60 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 bungkus susu bubuk, saya pakai Denkau. Lalu aduk terlebih dahulu adonan keringnya. Kemudian masukkan secara bertahap 400 ml air. Masukkan secara bertahap seperti ini agar konsistensi adonannya pas. Di sini saya tambahkan kurang lebih sekitar 50 ml air lagi sampai konsistensi adonannya pas, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Untuk penggunaan airnya sesuaikan dengan konsistensi tepungnya ya, karena kadang konsistensi tepung berbeda-beda. Nah, kalau sudah adonannya dikira-kira sudah pas, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah cukup. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Lalu masukkan juga 4 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali adonannya. Di sini saya aduk dengan whisker seperti ini agar semua adonannya benar-benar larut dan tercampur merata. Nah, setelah adonannya larut dan terlihat licin seperti ini sudah cukup. Ini kita sisihkan dahulu ya. Oke, selanjutnya siapkan 4 mika tinwal tahan panas seperti ini agar tidak lengket ya. Teman-teman bisa juga gunakan loyang atau apapun yang ada di rumah. Kemudian olesi dengan minyak tipis-tipis. Selanjutnya sambil disaring, tuang dan bagi semua adonannya menjadi 4 bagian yang sama rata. Nah, kalau sudah, masing-masing bagian akan kita beri perisa makanan. Untuk yang pertama, saya beri secukupnya pasta coklat. Kemudian yang kedua, saya beri pasta matcha. Yang ketiga, saya beri pasta stroberi. Dan yang keempat, saya beri pasta susu. Nah, hasilnya seperti ini dan ini selanjutnya akan kita kukus ya. Setelah klakatnya mendidih seperti ini, masukkan satu persatu adonannya, kemudian kukus dengan api cenderung sedang kurang lebih 30 atau 35 menit atau sampai matang dengan tanak. Sambil menunggu adonannya matang, siapkan alas kerja yang terbuat dari silikon seperti ini. Kemudian olesi dengan minyak tipis-tipis merata ke seluruh permukaan. Oke teman-teman, nah ini adonan mochi kita sudah matang ya. Kemudian lepaskan dari cetakan. Nah ini tidak lengket ya teman-teman. Sementara karena masih panas, kita aduk-aduk atau uleni terlebih dahulu dengan centong nasi seperti ini sampai adonannya menjadi menghangat. Nah setelah adonannya menghangat, baru kita lanjut uleni dengan menggunakan tangan. Oh ya, jangan lupa sarung tangan yang kita pakai juga harus diolesi dengan minyak agar tidak lengket ya. Uleni sambil ditarik-tarik seperti di video dengan gerakan seperti sedang mencuci. Lakukan secara berulang-ulang sampai adonannya menjadi lembut dan lentur. Setelah adonannya lembut dan lentur, dengan ditandai jika ditarik seperti ini tidak mudah putus, berarti adonan kita sudah jadi. Nah, seperti ini. Kemudian bulat-bulatkan dan sisihkan. Dan lanjut uleni ke semua adonannya sampai selesai.
Nah, teman-teman, setelah semua adonan mochi selesai kita uleni semua. Sementara sambil menunggu adonannya kita cetak, sebagian akan kita simpan di box tertutup seperti ini agar terjaga kelembabannya. Oke teman-teman, adonannya siap untuk kita cetak ya. Sebelumnya siapkan timbangan. Kita bagi dan timbang-timbang adonannya agar bentuk dan ukurannya sama rata. Karena kita akan membuat sate mochi, berarti bulatan kuenya harus kecil-kecil ya. Di sini aku timbang setiap bulatannya kurang lebih sekitar 5-6 gram. Nah, seperti ini. Setelah kita timbang-timbang semua, baru bulat-bulatkan seperti di video. Di sini agar mochinya tidak lengket, sarung tangan kita olesi dengan minyak tipis-tipis. Dan ini saya tidak menggunakan tepung maizena sangrai ya, agar kuenya lebih terlihat cerah. Dan lanjut bagi-bagi dan cetak semua mochinya sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah semua mochi kita cetak semua, untuk satu adonan menghasilkan 136 bulatan kue mochi. Banyak ya teman-teman? Oke teman-teman, siapkan lidi tusuk sate yang sudah bersih seperti ini. Kemudian ambil satu mochinya, lalu tusuk dengan lidinya seperti di video. Untuk penggunaan warnanya bebas ya, sesuai selera teman-teman. Dan untuk satu tusuk sate berisi 4 bulatan mochi dengan warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Kemudian agar tidak lengket kue mochinya, di sini saya alasi dengan plastik es yang sudah saya potong seperti di video. Untuk detail ukurannya ada di kolom deskripsi, teman-teman tinggal cek aja ya. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Dan tara, nah hasilnya seperti ini teman-teman, sate mochi kita sudah selesai kita buat semua. Untuk satu adonan menghasilkan 34 tusuk sate mochi. Nah teman-teman, sebelum mochinya kita kemas, siapkan saus coklat cocolan yang di awal sudah kita buat sama-sama. Kemudian siapkan mika sosis seperti ini. Ini saya pakai mika sosis ukuran 6x18 cm. Ambil satu saus coklatnya, kemudian untuk satu mika kita isi dengan 2 sate mochi. Nah seperti ini, dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, akhirnya resep sate mochi kita sudah selesai kita buat. Selain tampilannya yang unik dan cantik, sensasi makan mochi dengan dicocol saus coklat seperti ini juga berbeda. Ini lebih unik dan asyik. Kita coba cicipi sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mochinya lembut banget. Saus coklatnya juga enak banget, lembut dan nyoklat. Meski bahan-bahannya ekonomis, ini cocok banget untuk ide jualan teman-teman semua ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.